Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Aulia. Kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup kegiatan keprotokolan dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan untuk kelas 12 OTKP. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk langsung simak saja materinya. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai keprotokolannya. Selanjutnya adalah ruang lingkup kegiatan keprotokolan. Yang pertama ada tata cara penerimaan tamu. Tata cara penerimaan dan penyambutan kunjungan tamu negara diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariasan negara. Jadi bagaimana tamu itu datang berkunjung ke negara kita, bagaimana penyambutannya, harus disambut seperti apa, ada di Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesekretarisan negara. Tata cara penerimaan tamu pemerintah dan tamu lembaga negara asing dilaksanakan secara saksama dan terkoordinasi. Artinya, kegiatannya itu tidak asal-asalan. Ketika tamu itu sampai, tamu itu menaiki kendaraan, tamu itu akan sampai di mana, nah itu sudah terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, tamu negara harus mendapatkan penghormatan dengan pelayanan keprotokolan dan fasilitas keamanan. Sudah pasti bagaimana tamu itu disambut dan dihormati di negara kita akan menjadi timbal balik bagaimana nanti kita diterima di negara orang. Maksudnya kita itu di sini berbicara tentang Indonesia ya, sudah pasti. Selanjutnya adalah kunjungan tamu dalam dan luar negeri. Yang pertama jenisnya ada kunjungan kenegaraan. Kunjungan kenegaraan adalah kunjungan yang dilakukan oleh kepala negara dalam satu periode masa jabatan dan baru pertama kali diadakan. Misalkan, kita berkunjung ke luar negeri, ke Jepang misalkan. Nah, untuk yang pertama kali itu disebut sebagai kunjungan kenegaraan karena itu baru pertama kali diadakan. Selanjutnya ada kunjungan resmi namanya. Kunjungan yang dilakukan oleh kepala pemerintah untuk pertama kalinya atau kunjungan negara untuk kedua kalinya atau lebih ke negara lainnya. Selain kunjungan resmi ada juga kunjungan kerja. Kunjungan kerja yaitu kunjungan yang ketiga kalinya atau lebih kepada negara, kepala negara atau pemerintahan dalam rangka menghadiri pertemuan internasional atau konferensi tingkat tinggi. Artinya kunjungan kerja itu ada sesuatu yang dikerjakan dan biasanya dilaksanakan itu sudah lebih dari kedua, artinya ketiga atau bahkan ke beberapa kalinya. Selanjutnya ruang lingkupnya adalah penyelenggaraan jamuan kerja. Jamuan kerja kenegaraan adalah jamuan yang diperuntukkan bagi kepala negara dalam suatu kunjungan negara. Jadi, dalam kunjungan itu tidak hanya membicarakan pekerjaan saja, tetapi ada juga hal-hal lainnya yang diperkenalkan. Biasanya mungkin kalau di Indonesia adalah jamuan makan teh, atau mungkin misalkan jamuan wisata, budaya, alam, itu salah satu contoh jamuan tapi yang sifatnya adalah kenegaraan. Biasanya memberikan hal-hal yang berbau khas suatu negara. Kalau Indonesia ya Indonesia mungkin ada teh, ada jamu dan lain sebagainya, mungkin kopi ya di Indonesia itu. Selanjutnya adalah jamuan penyelenggaraan resmi. Jamuan resmi diperuntukkan bagi kepala pemerintah dan pimpinan organisasi internasional dalam suatu kunjungan resmi. Tadi kunjungan resmi itu biasanya terjadi bukan ke pertama kalinya, artinya ada kedua, kunjungannya kedua setelah yang pertama. Yang selanjutnya setelah jamuan resmi ada penyelenggaraan upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera. Ini agak sedikit cranky, susah mengucapannya nih, hati-hati. Ada upacara bendera, ada upacara bukan upacara bendera. Berarti selain upacara bendera ada upacara yang lainnya.
Upacara bendera dulu ya. Upacara bendera adalah kegiatan pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan dalam memperingati hari-hari besar nasional. Contohnya seperti hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Jadi upacaranya itu adalah pengibaran bendera merah putih untuk memperingati hari-hari besar nasional. Nah, kalau misalkan upacara bukan upacara bendera adalah kegiatan yang memerlukan pengaturan protokol seperti penerimaan tamu resmi lembaga administrasi negara, pembukaan seminar atau pelantikan pejabat dan lain-lain. Biasanya upacaranya ini tidak untuk mengerek bendera alias tidak menaikkan atau menurunkan bendera merah putih. Jadi upacara pada umumnya tetapi tidak ada pengibaran bendera merah putih. Itu perbedaan antara upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera. Yang selanjutnya, ruang lingkup kegiatan keprotokolan adalah perjalanan dinas, negeri, dan luar negeri. Jadi biasanya perjalanan dinas itu berkaitan dengan pekerjaan, bisa perjanjian atau ada konferensi baik di dalam ataupun di luar negeri yang diatur juga dalam keprotokolan. Selain perjalanan dinas ada juga rapat juga diatur dalam keprotokolan baik di dalam ataupun di luar negeri. Nah, fungsi pokok keprotokolan. Jadi sebenarnya keprotokolan itu untuk apa sih? Nah, fungsi keprotokolan adalah menjaga dan meningkatkan citra institusi yang pada umumnya memiliki serangkaian aturan atau tata cara yang menjadi rujukan ketika mengadakan acara. Jadi intinya keprotokolan itu adalah aturan dalam menyelenggarakan acara kenegaraan ya. Jadi sifatnya itu resmi. Nah, di sana adalah meningkatkan citra institusi. Jadi bagaimana cara Indonesia menjamu tamunya itu tercermin dari keprotokolannya. Mungkin kalau excellent service, berarti negaranya itu sangat menghormati tamunya. Itu bisa sedikit mencerminkan bagaimana Indonesia itu jika misalkan disambutnya dengan senyuman, dengan ramah, dengan penuh kesopanan. Berarti orang-orang Indonesia tuh kayak gitu ya, murah senyum, penuh hormat. Nah, itu bisa meningkatkan citra institusi Indonesia di mata dunia. Jadi sangat penting sekali untuk menjaga keprotokolan di negara kita. Secara umum, fungsi keprotokolan itu adalah menjaga citra institusi, tetapi ada fungsi yang lainnya. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yaitu fungsi yang mengatur tentang tujuan suatu acara yang akan dilaksanakan. Fungsi ini meliputi pemilihan waktu, tempat, situasi yang akan digunakan. Jadi, keprotokolan itu dalam fungsi perencanaannya itu adalah meliputi pemilihan waktu jika ada suatu kegiatan, kemudian tempatnya, situasi yang akan digunakannya. Jadi waktunya jam berapa sampai jam berapa, waktunya Indonesia Barat kah, Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kemudian tempatnya harus yang bagaimana, yang representatif, yang nyaman, yang jauh dari kebisingan misalkan. Nah, itu salah satu dari fungsi perencanaan keprotokolan. Dan situasi yang akan digunakannya seperti apa. Kemudian ada fungsi pengorganisasian, yaitu fungsi yang mengatur anggota kepanitiaan yang terlibat dalam suatu acara secara terperinci. Jadi keprotokolan itu tidak semuanya harus terlibat, tidak, tetapi ada beberapa yang masuk ke dalam suatu kepanitiaan. Jadi seperti organisasi saja. Nah, selanjutnya ada fungsi penggerakan, fungsi yang memiliki tugas sebagai pengawas dan pendorong anggota-anggota yang terlibat dalam suatu acara. Jadi menggerakkan teman-temannya atau menggerakkan protokoler yang lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang selanjutnya ada fungsi pengawasan, fungsi yang digunakan sebagai suatu alat untuk memberikan pengamanan dan rasa jera bagi karyawan yang tidak memenuhi peraturan. Jadi protokoler itu tidak hanya semuanya sempurna, tetapi ada juga mungkin yang dalam situasi tertentu itu bisa melakukan kesalahan. Nah, di sini ada fungsi pengawasan. Jadi bisa ditegur atau mungkin diberikan efek jera supaya tidak terulang kembali. Selanjutnya ada fungsi pengordinasian, fungsi yang mengatur sikap kekompakan kerjasama pada setiap anggota dalam suatu sistem keprotokolan. Jadi kalau tidak kompak, acaranya tidak lancar dengan
baik, itu nanti siapa yang disalahkan? Nah, makanya perlu kekompakan dalam kerja sama tim. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi pengambilan keputusan, yaitu fungsi yang bertujuan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan keprotokolan. Contoh misalkan ketika hari ulang tahun kemerdekaan nih, kalau misalkan saat ditarik itu bendera itu terbalik. Pernah lihat gak ada beberapa video yang viral ketika protokoler itu mau menarik benderanya itu terbalik dan dia itu berinisiatif untuk membalikkan badannya sehingga benderanya itu tidak putih merah tapi merah putih. Nah, itu adalah salah satu fungsi protokoler adalah dalam pengambilan keputusan. Jadi saat situasi seperti itu apa sih yang harus dia lakukan? Tidak jadi dia kemudian menyalahkan orang lain, lah ini kenapa benderanya salah atau bagaimana, tapi dia bertindak untuk mengambil keputusan membalikkan badan kemudian sehingga yang berkibar adalah merah putih. Nah, menjadi protokoler itu tidak mudah ternyata. Nah, setelah tadi Ibu paparkan tentang keprotokolan, apa sih syarat untuk menjadi protokoler? Di sini ada yang berminat setelah tadi Ibu paparkan mengenai kenegaraan, bagaimana menjadi seorang protokoler itu. Nah, protokoler itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan efektif karena akan selalu berkaitan dan berhubungan dengan bagian lain dalam menunjang keberhasilan acara secara keseluruhan. Tadi kan keprotokolan itu adalah aturan baku dalam suatu acara kenegaraan. Kalau orangnya itu adalah disebut dengan protokoler. Nah, menjadi protokoler dalam pengatur acara kenegaraan itu harus bisa berkomunikasi yang baik dan efektif dalam menunjang keberhasilan acara secara keseluruhan. Kadang kita suka ngambek sama orang, marah sama orang, berpikir bahwa orang itu salah, kita yang benar. Mungkin yang jadi penyebabnya adalah komunikasi yang tidak baik. Alangkah baiknya jika dikomunikasikan atau pemilihan komunikasinya itu yang tepat. Kadang kalau misalnya kita itu pengennya A tapi orang lain itu nyampainya B. Nah, mungkin dalam mendeliver komunikasi atau pesannya itu ada yang salah. Jadi menjadi protokoler itu harus bisa berkomunikasi yang baik dan efektif. Ada beberapa syarat yang akan Ibu ungkapkan. Syarat umum untuk menjadi seorang protokoler yang pertama adalah mempunyai pengetahuan tentang kegiatan keprotokolan. Nah, kalian sudah checklist nih, satu bisa mempunyai pengetahuan tentang keprotokolan. Kalian beruntung sekali bisa dapat materi keprotokolan ini di kelas 12. Jadi ketika melihat acara kenegaraan, ada orang yang mengatur acaranya, itu apa sih? Kok dia ngapain sih? Dia kayak so tahu gitu sih. Nah, kalian tidak perlu bertanya-tanya sekarang karena kalian sudah pasti tahu, oh itu namanya protokoler. Nah, kalian sudah punya nih pengetahuan tentang keprotokolan. Siapa tahu kalian berminat untuk menjadi protokoler. Yang kedua, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam hubungan antar manusia. Jadi pendiam banget juga seorang protokoler itu nggak bisa, cerewet banget juga nggak bisa. Yang bisa itu adalah dia mampu berkomunikasi yang baik. Ketika saatnya diminta untuk berbicara, ya berbicara. Ketika tidak untuk berbicara, ya jangan berbicara. Selanjutnya adalah bermental kuat dan berkepribadian tangguh. Sudah pasti namanya dunia kerja, namanya dunia yang bersinggungan dengan orang lain itu butuh mental yang kuat, tidak bisa memble atau tidak bisa yang baperan, hanya pengen dimengerti aja, itu nggak bisa tuh. Kemudian kreatif, terampil, dan cekatan, mampu menguasai dan mengendalikan situasi seperti yang tadi ketika upacara benderanya salah langsung dibalikan. Nah, dia bisa mengendalikan situasi. Kemudian peka terhadap perubahan dan permasalahan yang timbul. Jadi kalau ada perubahan dia tidak menolak tapi bisa mengikuti perubahan itu, alias adaptif, jadi bisa menyesuaikan kalau ada perubahan. Kemudian mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat karena acara itu kan kegiatannya itu terus ya berlanjut ya, tidak ada jeda atau tidak ada stucknya, jadi dia itu harus bisa mengambil keputusan yang cepat. Sopan dan memahami etika bersosialisasi. Nah, ini nih yang penting, bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Artinya ketika kita berada di situasi, mungkin kalau sekarang itu konteksnya kalian
kakak kelas atau adik kelas, kalian tuh bisa memposisikan sebagai kakak kelas yang baik, bukan kakak kelas yang ditakuti karena galak, karena judes, karena apa, tapi kalian itu bisa bersosialisasi dengan adik kelas, misalkan seperti itu. Tapi karena kita belajar konteksnya tentang keprotokolan, nah etika bersosialisasinya mungkin dengan sesama protokoler yang lain, atau misalkan ketika berbicara dengan orang-orang yang penting harus bisa bersosialisasi, tidak menyamaratakan bahwa kalian muda berbicara dengan gaya muda, tidak seperti itu dalam keprotokolan. Menghargai orang lain sudah pasti, percaya diri. Nah ini nih yang percaya diri agak susah mungkin ya ketika apalagi sekarang ada yang disebut dengan introvert dan extrovert ya. Percaya dirinya itu jadi mengambang. Kalau misalkan orang yang percaya diri, ya percaya diri aja, ketika dia benar sudah pasti percaya diri, tapi ketika dia salah dia bisa berintrospeksi diri. Berpenampilan menarik, nah ini yang cewek-cewek mungkin sekarang sudah lebih maju zamannya dari zaman ibu ya, untuk berpenampilan ibu tidak usah meragukan lagi, kalian sudah menarik semuanya. Selain syarat umum itu ada syarat khusus. Syarat khusus untuk menjadi protokoler, yang pertama harus menekuni bidang tugas masing-masing dan dituntut untuk turut memperhatikan kepentingan bidang lainnya. Di protokoler itu banyak sekali bidang-bidangnya. Nah, untuk bisa menjadi protokoler itu harus menekuni salah satu bidang khususnya. Mungkin ada bidang acara, kemudian ada bidang kesekretariatan, ada bidang yang lainnya. Selanjutnya dapat menguasai segala permasalahan, tetapi tidak berarti harus melaksanakannya secara sendiri. Memahami arti penting dekorasi, kebersihan, dan keamanan tempat berlangsungnya kegiatan. Jadi harus orang yang mencintai kebersihan, kemudian kreatif, bagaimana suatu tempat itu dilihat menarik, bagaimana suatu tempat itu dilihatnya bersih, tidak melihat sampah, biarin aja, bukan sampah saya, dibiarin aja. Nah tidak seperti itu, tapi harus sadar akan kebersihan dan keamanan juga, karena ini berkaitan dengan pejabat negara, pejabat pemerintah, hak dan hidupnya orang. Ini harus benar-benar menjadi persyaratan khusus yang dimiliki seorang protokoler. Kemudian memahami prinsip-prinsip manajemen dengan baik. Ada berapa prinsip manajemen yang sudah kalian pelajari selama 2 tahun ke belakang? Planning, organizing, actuating, sama controlling. Nah itu apa tuh fungsi manajemennya, itu maksudnya apa? Coba dipelajari kembali. Kemudian mampu berpakaian yang baik sesuai dengan kaidah ketimuran. Karena kita orang timur, jadi mungkin kita bisa berpakaian sesuai dengan adat istiadat yang ada di negara kita. Tidak mengesampingkan itu jadul tuh pakaian jadul, tidak seperti itu. Tapi ketimuran juga ada yang modernnya, tidak harus selalu ke barat-baratan. Seperti itu bab 1 tentang konsep dasar keprotokolan. Nanti kita akan lanjutkan di bab 2 tentang regulasi tentang keprotokolan.